Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah statistika dan probabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan pecahan. Langsung saja di sini ada 10 soal. Yang pertama itu kita disuruh untuk membuat pengurangan pecahan biasa. Nah, soalnya di sini nomor satu di sini yaitu 5/7 dikurang 2/7. Nah, di sini penyelesaiannya karena penyebutnya sama yaitu 7, maka kita hanya perlu mengurangkan atau menghitung 5 dikurang 2 yaitu sama dengan 3. Jadi hasilnya itu 3/7. Nah, pengikutnya tetap mengikut karena sama. Kemudian soal kedua di sini soalnya 5/7 dikurang 1/2. Di sini kasusnya berbeda dengan nomor 1 tadi, di mana penyebutnya itu berbeda, yaitu 7 dan 2. Untuk menyelesaikan ini kita hanya perlu kali silang. Kita perlu kali silang di sini. Yang pertama kita akan mengkalikan 5 dikali 2 yaitu 10. Kemudian 7 dikali 1 sama dengan 7. Kemudian untuk penyebutnya kita akan mengkalikan penyebut dengan penyebut, yaitu 7 dikali 2 sama dengan 14. Maka hasilnya sama dengan 3/14. 3 ini berasal dari 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3/14. Kemudian lanjut ke nomor yang ketiga. Di sini kasusnya sama dengan soal kedua, yaitu 8/3 dikurang 3/2, di mana penyebutnya itu berbeda. Nah, cara penyelesaiannya sama, kita tinggal kali silang, yaitu pertama kita kali 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan untuk penyebutnya kita akan mengkalikan penyebut dengan penyebut, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, untuk hasilnya sama dengan 16 dikurang 9 sama dengan 7, dan pengikut 6 hanya mengikut menjadi penyebut. Jadi hasilnya adalah 7/6. Ini sangat gampang ya. Kemudian lanjut ke nomor 4. Di sini ada soalnya 10/3 dikurang 1/6 dikurang 1/2. Nah, kasus di sini terdapat 3 pecahan. Nah, cara penghitungnya juga di sini berbeda, yaitu kita harus mencari KPK dari penyebutnya semua yang 3 ini. Kita harus mencari KPK-nya. Nah, untuk KPK-nya di sini KPK-nya adalah 6. Kenapa 6? Karena 3 KPK-nya bisa menghasilkan angka 6 jika ditambah. Kemudian 6 tentu saja, dan 2 juga bisa menjadi 6, mendapatkan angka 6 jika dihitung dengan rumus KPK. Jadi di sini sama menggunakan 6. Kemudian untuk pembilangnya di sini saya menghitungnya dengan cara, yaitu untuk yang pertama dulu ya. Di sini 6 dikali 3. Di sini 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, 2 ini dikalikan dengan 10. 2 dikalikan dengan 10 menghasilkan 20. Kemudian 6 dibagi 6 sama dengan 1. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, di sini 1 dikali 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian yang pecahan ketiga, 2
6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nah, karena pembilangnya di sini 1, jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, jadi hasil pecahan terakhirnya yaitu 16/9. 16 ini berasal dari 20 dikurang 1 sama dengan 19, kemudian 19 dikurang 3 sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah 16/6. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini ada kasusnya sama dengan nomor 4, yaitu 10/12 dikurang 1/6 dikurang, di sini ada kurangnya, di sini ada kurang, dikurang 1/3. Nah, cara menghitungnya sama. Di sini kita ambil KPK-nya, hasil KPK-nya yaitu 12. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. Kemudian 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Lanjut, 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi 10 dikurang 2 dikurang 4 hasilnya adalah 4. Nah, di sini penyebutnya mengikut. Jadi hasilnya adalah 4/12. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian soal nomor pernyataan untuk soal nomor 6 sampai ke 10. Di sini pertanyaannya, ubahlah pengurangan pecahan biasa di atas. Jadi pecahan di atas ini dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, dari soal ini pecahan biasanya kita mengikut saja di sini. Jadi pecahan biasanya tadi yang di nomor 6 ini adalah 3/7. Pecahan biasanya 3/7 kita akan rubah menjadi pecahan campuran. Cara merubahnya yaitu di sini ada syarat untuk merubahnya menjadi pecahan campuran, yaitu penyebutnya tidak boleh angkanya atau nilainya lebih besar daripada pembilang. Kalau lebih besar maka pecahan campurannya tidak bisa dihitung, atau yaitu tidak bisa. Jadi di sini karena penyebutnya lebih besar daripada si pembilangnya, maka untuk menghitung pecahan campurannya itu tidak bisa. Di nomor 7 juga tadi, karena pecahan biasanya juga yang dihasilkan dari nomor 2, pecahan biasanya nomor 2 di sini kita pindahkan ke nomor 7, penyebutnya itu lebih besar, maka hasilnya juga tidak bisa karena itu merupakan syarat dan ketentuannya. Nah, kita lanjut saja ke nomor 8. Di sini tadi soal ketiga, pecahan biasanya itu yang dihasilkan adalah 7/6. Nah, ini bisa dihitung ke menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Cara menghitungnya, penyebutnya di sini jadi 6/7. 7 dari sini, dari si pembilangnya. Kemudian kenapa 1 di sini? Kita harus mencari angka terdekat dari si pembilang ini. Jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Jadi 1 ini kita pindahkan ke sini. Nah, untuk di sini dari 7 dikurang 6 ini masih ada selisih angkanya yaitu 1. Jadi 7 dikurang 6 sama dengan 1. Kemudian 1 ini dipindahkan ke sini. Kemudian penyebutnya mengikut saja, yaitu 6 mengikut ke sini. Jadi hasil akhirnya yaitu 1/6. Nah, 1/6 ini adalah hasil akhirnya. Kemudian lanjut ke soal ke-9. Nah, di sini juga bisa dihitung karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Cara menghitungnya juga sama, yaitu penyebutnya kita taruh di sini, kemudian ada akar di sini. Di sini pembilangnya mengikut 16. Nah, kita akan mencari angka yang mendekati 16 ini. Nah, di sini saya akan mengkalikan 6 dengan 2, yaitu 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, 2 ini akan pindahkan menjadi nilainya. Kemudian di antara 16 dikurang 12 ini ada selisih angka yaitu 4. Nah, 4 ini kita tinggal pindahkan ke sebagai pembilangnya, kemudian 6-nya mengikut sebagai penyebutnya. Jadi tetap penyebutnya tetap, kita tinggal pindahkan saja. Jadi hasil yang berubah adalah 2 dengan
4. Nah, ini merupakan hasil akhirnya. Kemudian soal terakhir. Di soal terakhir ini kasusnya sama dengan soal nomor 7 dengan nomor 6 dengan nomor 7, yaitu penyebutnya lebih besar daripada si pembilangnya. Jadi untuk menghitung pencampurannya ini sudah tidak bisa dihitung. Oke, itulah tadi penjelasan tentang pengurangan pecahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.